Pada mulanya, Mamat, Karis, Rojik, Ratna, dan Ayu adalah 5 orang pemuda yang baru saja menyelesaikan pendidikan SLTA. Dengan berbekal ijazah seadanya dan harapan untuk memperbaiki nasib, mereka sepakat mencari pekerjaan. Udah lulus gini, mau lanjut apa kita? Gue sih mikirnya cari duit dulu. Sama nih, gue juga di rumah ditanyain mulu, kapan kerja? Kerja sih mau, tapi nyarinya itu loh susah. Kalau cuma mikir doang sih gak bakal dapet. Kebetulan aku dengar ada lowongan. Di mana emang? Di perkebunan sawit, sistemnya kontrak, tapi gajinya lumayan katanya. Ya udah, Lumayan di daerah hutan gitu. Ya udahlah, daripada kita gini-gini aja. Aku ikut, yang penting jelas dan halal. Ya udah, kita coba aja. fix ya, kita daftar bareng. Oke. Siang itu, di Meratus, kelima sahabat berdiri di sekitar hutan, menunggu arahan dengan perasaan campur aduk. Tak lama, pemilik dan mandor datang menghampiri, lalu mulai menjelaskan pekerjaan mereka. Perkenalkan, saya pemilik perkebunan ini. Dan saya sebagai mandor di sini. Jadi begini, pekerjaan kalian hanya memasang patok batas lahan dan memberi tanda di pohon-pohon tertentu. Lalu, kalian akan kerja di sini, di Meratus. Lalu, bagaimana untuk tempat tinggal kami? Apakah kami harus mencari sendiri? Tidak, kalian tidak perlu khawatir tentang hal itu. Saya sudah menyediakan itu semua. Saya ingatkan ke kalian, untuk kerja yang benar, jangan macam-macam di hutan ini. Baik, terima kasih informasinya. Siapa mereka? Berani mengganggu hutanku, aku akan menggantikan kalian. Sepi banget ya di sini. Bikin merinding aja. Tuh ngerasa nggak sih? Kayak ada yang ngawasin. Perasaan lu aja kali. Aku lihat kalian. Sejak kejadian itu, suasana hutan terasa semakin mencekam. Mereka mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak biasa di Meratus, dan pekerjaan ini tidak sesederhana yang mereka kira. Aduh, panas banget nih hari ini, nggak kayak biasanya. Kayaknya gua meriang deh, badan gua nggak enak. Iya kali, istirahat aja dulu sana. Iya, Mat, istirahat aja. Kerjaan gua gimana? Udah aman sama kita mah. Hari demi hari berlalu, namun kondisi Mamat tidak membaik. Mat, bangun Mat. Mamat, Kok dia nggak bangun sih? Ntar, gue cek nadinya ya. Mat! Kenapa yuk? Kenapa yuk? Mat, udah nggak ada. Mamat. Mamat! Mamat! Satu. Sejak kepergian Mamat, suasana hutan terasa semakin sunyi dan menekan. Mereka mulai menyadari bahwa Meratus bukan sekedar tempat kerja, tetapi tempat yang menyimpan sesuatu yang tak terlihat, dan semuanya belum benar-benar berakhir. Aduh, kok gue nggak enak badan ya? Kok kayak kejadian Mamat? Jangan mikir yang aneh-aneh deh, istirahat aja. Siapa tahu lo cuma kecapean. Iya nih, badan lu panas banget. Riz bangun Riz. Riz bangun Riz.
Ya Tuhan. Memasuki tahun ketiga, suasana semakin mencekam. Rasa takut yang dulu hanya bayangan kini berubah menjadi kenyataan. Seiring berkurangnya satu persatu dari mereka, kini hanya tersisa Rojik, Ratna, dan Ayu. Roji, kamu kenapa? Ya Tuhan. Ratna, kamu ngapain? Aku udah nggak tahan lagi di tempat ini. Gimana sama kontrak kita yang tinggal setahun lagi? Kan tanggung. Persetan dengan kontrak itu. Kalau kita tetap di sini, kita akan mati konyol. Kau tak lihat, Roji? Setelah seharian dia meriang, pagi ini dia kejang-kejang, dan sore ini kita sudah menguburkannya. Besok pagi, aku akan pulang. Terserah kau mau tetap di sini atau pulang bersamaku. Kalau aku lebih memilih hidup daripada kontrak itu. Keesokan harinya, suasana berubah sunyi. Keputusan yang diambil semalam mulai menunjukkan dampaknya, menyisakan ketidakpastian bagi yang masih bertahan. Nah, di mana? Ratna. Ratna di mana sih? Ratna? 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 Kok kosong sih? Ratna? Dia beneran pergi. Nggak mau mati di sini. Permisi kak, kalian tadi pagi lihat nggak ya perempuan yang memakai tas seperti ini? Perempuan yang penampilan mirip Anda itu teman Anda? Iya. Berarti Ratna sudah sampai di sini. Kalau boleh tahu, dia ada di mana sekarang? Dia ada di rumah tetua. Dia sudah meninggal dunia. Tetua, ini temannya si mayat. Roh Meratus. Kau salah satu dari orang-orang yang memberi tanda pada pohon di hutan belantara itu. Ya, saya satu-satunya yang tersisa. Anak muda, aku tak tahu apa maksud kalian bertahun-tahun di hutan belantara itu. Tapi, melihat teman kamu yang meninggal ini, sepertinya Meratus merasa terganggu. Panas, dingin. Kau juga terkena murka Roh Meratus. Saya akan mati. Jika beruntung, kamu masih punya waktu. Tua, udah nggak kuat. Minum ini, jika kau ingin selamat. Badan saya sudah terasa ringan. Itu penawar dari racun hutan itu. Kalian menandai pohon untuk ditebang, dan hutan itu merasa terancam. Selama ini kami hanya bekerja menitipkan uang tanpa tahu bahwa hutan juga punya kehidupan. Setiap tempat punya penjaga. Kalian datang tanpa izin dan merusaknya. Teman-teman saya satu pergi. Itu adalah kesalahan kami sendiri.
Jika saya diberi kesempatan lagi, izinkan saya untuk menjaga hutan ini. Saya nggak mau lari lagi. Jika itu pilihanmu, maka buktikanlah. Saya masih diberi kesempatan. Izinkan saya untuk menjaga hutan ini. Ya, Bang.